Ya, kita kembali bersyukur karena hari ini kita masih bisa bangun dalam keadaan sehat. Kita masih bisa ketemu sama keluarga kita, masih bisa bertemu sama teman-teman, masih bisa ketemu dengan guru-guru kita. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur kita hari ini mau datang kepada Tuhan, kita mau devosi sebentar ya, kita mau merenungkan firman Tuhan. Untuk itu ya anak-anak, Ibu Sarah ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian, judulnya Setinggi-tingginya Langit. Oke ya, sudah olahraga semuanya, sudah bernyanyi. Sekarang anak-anak duduk, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab, kemudian kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih hari ini Tuhan sudah membangunkan kami sehingga kami bisa bangun dalam keadaan sehat, kami bisa kembali beraktivitas, kami bisa bertemu dengan orang-orang yang kami sayangi. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, siapa yang ingat di minggu ini, ya di minggu ini ada satu pertanyaan yang akan kita bahas. Siapa yang ingat? Ya, pertanyaannya, bolehkah saya marah? Nah, di hari Selasa ya kita bersama Ibu Valen sudah mendengarkan devosi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa
firman Tuhannya tentang apa? Ya, betul ya, mengendalikan amarah. Betul sekali. Nah, bagaimana ketika kita marah ya, kita tidak memendam amarah kita. Kita tidak memendam marah kita di dalam hati kita, tetapi kita harus membawa setiap masalah kita, setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Nah, kita percaya kalau Tuhan akan menolong kita, Tuhan juga akan mengendalikan amarah kita dengan kuasa darah Tuhan. Nah, bagaimana dengan hari ini? Nah, seperti pertanyaan tadi ya, bolehkah saya marah? Kita akan sama-sama melihat jawabannya. Namun sebelum itu kita mau buka Alkitab dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Oke ya. Matius itu ada di perjanjian apa? Di perjanjian baru ya, perjanjian baru. Buka semuanya dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Oke, semua anak-anak matanya tertuju di Alkitab. Ibu Sarah akan bacakan, kamu mendengarkan sambil membaca, oke? Matius 21 ayat 12 sampai 13. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sekali lagi Ibu Sarah bacakan untuk kita semua ya. Matius 21 ayat 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, baiklah, begitu ya, demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, siapa di sini yang selama hidupnya tidak pernah marah? Coba angkat tangannya, siapa yang tidak pernah marah? Tidak mungkin ya, pasti setiap kita, setiap kamu yang lagi menonton video ini, bahkan Ibu Sarah, pasti kita semua pernah marah ya. Bahkan waktu kita masih bayi, pasti kita marah karena kita lapar ya, karena kita haus, pasti kita menangis, tanda bahwa kita marah, kita perlu makan. Nah, kemudian kamu bertumbuh ya, pasti pernah marah. Misalnya kamu marah ketika papa mama tidak belikan kamu mainan, ya. Terus kamu marah ketika keinginanmu tidak dipenuhi, tidak dituruti, pasti kamu marah. Kalau bahasa gaulnya sekarang ngambek, ya pasti kita semua pernah. Nah, ketika kamu bertumbuh lagi, bahkan di pagi hari ini, pasti kamu pernah marah. Marah karena dibangunkan sama mama atau papa terlalu pagi, kemudian disuruh mandi, disuruh makan, terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, ya pasti pernah marah. Nah, ternyata Tuhan Yesus pun pernah marah, anak-anak. Ya, Tuhan Yesus pernah marah. Kita lihat di Alkitab kebenarannya bahwa Tuhan pernah marah. Akan tetapi beda ya, marahnya Tuhan dengan marahnya manusia itu berbeda. Apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah Tuhan marah karena kebenaran. Ya, dia melihat bait Allah yang seharusnya dijadikan rumah doa, malah dijadikan tempat untuk berjualan. Ya, bisa juga menjadi tempat untuk para penjahat bersembunyi. Nah, itu kan sesuatu yang salah. Ya, Tuhan akhirnya marah. Lalu dengan kita bagaimana? Ya, kadang kita marah karena hati
hati kita membenci seseorang ya. Jadi itu motivasi yang salah. Nah, ketika kita melihat motivasi yang benar ya, marah itu tidak menjadi masalah ya. Ketika kita marah dengan motivasi yang baik, contohnya kamu menegur kesalahan temanmu, kamu mau memperbaiki supaya temanmu melakukan yang benar, itu contoh motivasi yang baik. Lalu bagaimana kalau misalnya temanmu mengganggumu dan kamu marah ya, akhirnya muncul kebencian. Nah, itu motivasi yang salah. Jadi anak-anak, marah itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh ya, marah itu tidak salah. Apa yang menjadi salah? Nah, yang menjadi kesalahan adalah motivasinya ya. Itu dia, motivasi kita ketika marah untuk kebenaran atau untuk apa? Hanya untuk memenuhi kepuasan hati kita. Bu Sarah ajak anak-anak untuk merefleksikan, untuk merenungkan pertanyaan ini ya. Jadi ketika kita marah, kita harus marah dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang salah sehingga menjatuhkan kita ke dalam dosa. Oke, anak-anak, demikian firman Tuhan. Semoga firman ini dapat menjadi rema untuk kehidupan kita. Kita bisa aplikasikan hari ini dan seterusnya di dalam kehidupan kita. Oke, sekarang tutup Alkitabmu, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih hari ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu bahwa sebenarnya kami boleh marah Tuhan. Tapi marah yang kami keluarkan dari hati kami harus dengan motivasi yang benar. Motivasi yang baik, bukan untuk menyakiti sesama kami, bukan untuk menyakiti hati Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk hari ini. Kami mau melakukan setiap aktivitas kami. Berkati setiap kami Tuhan, berkati teman-teman kami, berkati guru-guru kami yang akan mengajar, dan berkati orang tua kami yang akan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi anak-anak.